Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Selasa Pekan Biasa ke-23, 6 September 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat, berkah dalam untuk kita semua. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, menceritakan Yesus berdoa semalam-malam di atas bukit. Setelah Yesus berdoa, baru Yesus memilih 12 murid-murid yang disebut rasul. Pemilihan 12 rasul ini sangat penting karena nantinya mereka yang akan meneruskan karya keselamatan Allah. Tentu saja apa yang dilakukan Yesus sangat menginspirasi bagi kita, di mana Yesus sebelum memutuskan suatu keputusan, terlebih dahulu berdoa. Doa adalah suatu komunikasi dengan Allah. Dengan berdoa kita semakin mengenal Allah dan semakin mencintainya. Gereja Katolik juga mengajarkan banyak doa. Contohnya doa pokok, doa harian maupun doa-doa khusus yang biasa disebut dengan devosi. Dan perayaan Ekaristi juga merupakan puncak dari segala doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja kita sering membuat keputusan yang penting. Maka pertanyaannya, apakah kita mengikut sertakan Allah di dalam keputusan tersebut? Kadangkala kita gegabah, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Bisa jadi dasar keputusan tersebut karena hanya senang atau menguntungkan sepihak. Terkadang keputusan kita keliru karena tidak matang dan tidak mengikut sertakan Allah di dalam mengambil keputusan tersebut. Maka sebelum mengambil keputusan, kita harus mengikut sertakan Allah. Kita memohon petunjuk Allah
Mohon bimbingan Roh Kudus agar keputusan tersebut dapat kita ambil dan tentunya tepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti halnya Yesus dalam memilih 12 rasul-Nya, pilihan Yesus tidak berdasarkan pada selera dan keinginan hatinya saja. Sebelum menjatuhkan pilihan itu, Yesus terlebih dahulu berdoa untuk mencari kehendak Bapa. Sehingga pilihan Yesus adalah pilihan Bapa. Apa yang diputuskan oleh Yesus berkenan di hati Bapanya. Paulus dalam suratnya juga menunjukkan kepada jemaat di Korintus bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah, yakni melalui orang-orang benar dan beriman. Tentu orang-orang benar dan beriman akan menyelesaikan masalah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya juga terinspirasi, termotivasi dari salah satu tokoh santo yang menjadi teladan dalam hidup saya, yaitu Santo Fransiskus Assisi, di mana Santo Fransiskus Assisi juga mengalami keraguan yang berat untuk menentukan pilihan hidupnya. Maka Santo Fransiskus Assisi pergi berdoa di depan salib Tuhan dengan doa yang sangat singkat yang diucapkan oleh Santo Fransiskus Assisi, yaitu, "Tuhan, apa yang Engkau inginkan untuk aku perbuat?" Dengan doa yang disampaikan oleh Santo Fransiskus Assisi ini, Tuhan menjawabnya. Dan mulai saat itu juga, Fransiskus Assisi memilih cara hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka marilah kita bersama-sama selalu menyertakan hidup kita kepada Tuhan dan tentunya mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari lewat doa. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita serahkan diri kita, hidup kita bersama Tuhan lewat doa-doa pribadi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.